Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang contoh soal Jacobian. Langsung saja, Jacobian dari transformasi T dengan X sama dengan G UV dan Y sama dengan H UV adalah dx, y per du, v sama dengan dx per du, dx per dv, dan dy per du, lalu dy per dv. Jadi yang di sebelah sini barisan dari x, kemudian yang di sebelah sini barisan dari y. Jadi jangan lupa, ini rumusnya tidak usah dihafal, tapi dipahami di mana letak x, di mana letak y, lalu kemudian di sini u, lalu kemudian di sini v, ya. Seperti ini boleh X, U, XV, YU, YV. Jadi ini adalah rumus dari Jacobian transformasi T. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan Jacobian dan Jacobian inverse. Nanti ya Jacobian inverse akan kita jelaskan terlebih dahulu. Jacobian dulu. Tentukan Jacobian dari transformasi X setengah U tambah V dan Y sama dengan setengah U kurang V. Tadi kita sudah tahu bahwa penjelasannya ini adalah rumus dx, y per du, v, dx du, dx dv, dan dy per du, dy per dv. Nah, ini adalah turunan x, turunan di x variabel u, turunan di x variabel v, turunan di y variabel u, turunan di y variabel v. Sekarang kita lihat di sini turunan di x katanya kan, tapi variabel u, berarti variabel u-nya saja yang diturunkan. Sebelum kalian turunkan fungsinya ini kita kalikan dulu. X sama dengan setengah u ditambah setengah v. Oke, X sama dengan setengah U ditambah dengan setengah V. Maka variabel dari turunan dari dx, turunan di X variabel U berarti adalah setengah U. Jadi variabel U-nya saja yang diturunkan, yaitu hasilnya adalah setengah. Oke, sudah mengerti sampai di sini dulu? Nah, kalau kalian sudah mengerti, berarti kalian bisa mengerjakan dx per dv, turunan di X di variabel dv, di variabel V maksudnya ya. Setengah V berarti setengah lagi. Lalu kemudian baru turunan di Y di variabel U. Berarti ini setengah U, yaitu setengah. Lalu kemudian dy per dv. dy per dv turunan dari setengah V. Hati-hati di sini ada min setengah. Artinya min setengah V. Turunan dari min setengah V adalah min setengah. Nah, maka dari itu, ini penyelesaian seperti determinan ya. Determinan kalau kalian mengingat-ingat kembali pelajaran SMA, ini seperti determinan bahwa di sini dx du kalikan silang ya, kemudian dikurangkan dengan bagian ini. Oke, maka kita kalikan setengah kali min setengah yang ini, yaitu min seperempat. Min seperempat dikurang dari setengah kali setengah. Min seperempat dikurang seperempat. Ayo, berapa? Min seperempat dikurang seperempat, yaitu min 2 per 4. Min 2 per 4 bisa kita kecilkan menjadi min 1 per 2. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan melihat penyelesaian ke inverse dari Jacobian. Sekarang dengan menggunakan rumus yang ini tadi, X sama dengan setengah U ditambah setengah V, Y sama dengan setengah U dikurang setengah V, kalian harus menginverskannya terlebih dahulu. Nah, dengan syarat, kalau inverse kalian itu benar, maka Jacobian dikalikan Jacobian inverse itu dapatnya sama dengan 1. Oke, ini berarti hasil kalian itu benar. Gunakan cara eliminasi atau substitusi menemukan inverse dari transformasi X dan Y sehingga diperoleh. Nah, ini dapat dari mana? Ini didapat dari eliminasi dan substitusi rumus dari X sama dengan setengah U ditambah V dan Y sama dengan setengah U dikurang V. Kalau ini kan X dan Y.
Nah, kalau inverse bagaimana caranya? U-nya di depan dan V-nya di depan. Nah, ngerti nggak? Oke, saya ulang. Kalau di Jacobian itu X dan Y. Dan rumusnya yang di atas itu XY, kemudian yang di bawahnya U dan V. Sedangkan kalau seandainya inverse dari Jacobian, itu di depannya U dan V, lalu kemudian yang di atasnya U dan V, lalu kemudian X, Y. Maka atasnya DU per DX, lalu DU per DY. Ini DU, di sini DU-nya per DX dan per DY. Lalu kemudian yang di bawahnya adalah DV. DV per X, lalu kemudian DV per DY. Artinya ini adalah turunan di U dengan variabel X, turunan di U variabel Y, turunan di V variabel X, turunan di V variabel Y. Oke, sekarang mungkin kalian agak bingung ini dapat dari mana, kenapa X plus Y, kenapa enggak yang lain, kayak gitu ya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, ini inverse Jacobian yang X sama dengan setengah U tambah V dan Y sama dengan U kurang V. Itu cari U dan V-nya. Kalau seandainya Jacobian itu X dan Y, tapi kalau inverse dari Jacobian kita harus cari U dan V. Bagaimana mencarinya? Kalau kita lihat persamaannya di sini, kita bisa mencarinya dengan substitusi ya. Yang pertama adalah kita kalikan dulu X sama dengan setengah U ditambah dengan setengah V. Lalu kemudian Y menjadi setengah U dikurang setengah kali min, setengah min V. Oke, sudah jelas. Karena ini pecahan, alangkah baiknya kalau kita sederhanakan dulu semuanya sehingga mudah untuk mencari U dan V-nya. Jadi kita bisa kalikan 2, di kiri dikalikan 2, di kanan juga dikalikan 2. Kita kalikan 2 menjadi 2X sama dengan U ditambah dengan V. Oke, udah jelas ya, untuk memudahkan dia mencari U dan V. Jadi di sini ada 2Y dan U dikurang V. Kalau sudah, maka kita keluarkan U-nya. U sama dengan 2X dikurang V. Oke. Lalu setelah U sama dengan 2X dikurang V, ini kita dapat U-nya. Kita dapat U-nya di sini, maka kita substitusikan ke persamaan yang dua ini, persamaan ini. 2Y sama dengan U dikurang V, 2Y sama dengan ganti U-nya dengan 2X dikurang V. Jadi U-nya sama dengan 2X dikurang V ya, dapatnya dari sini. Dikurang V, turunkan V-nya. Lalu kemudian kita turunkan 2Y sama dengan 2X dikurang min V. Di sini ada 1 tapi sering tidak ditulis. Jadi min 1V dikurang min 1V menjadi min 2V. Menjadi 2Y sama dengan 2X dikurang 2V. Kita sederhanakan dibagi dengan 2 semua. Jadi ini tinggal 2 bagi 2Y sama dengan ini X min V. Oke, maka didapat dikeluarkan V-nya sama dengan X dikurang Y. Dapat untuk V-nya yaitu X dikurang Y. Kalau sudah dapat V-nya sama dengan X dikurang Y, maka kita masukkan V X dikurang Y ini ke persamaan ini, persamaan U. Oke, U-nya diturunkan, lalu kemudian 2X dikurang V-nya tadi diganti dengan X dikurang Y, X dikurang Y. Kemudian ditulis kembali U sama dengan 2X dikurang min X ya, min kali min menjadi plus, jadi 2X min X plus Y. Oke, kalau sudah, maka ini sesuku bisa kita selesaikan. U sama dengan X, 2X dikurang X adalah X plus Y. Jadi didapatlah U X plus Y dan V sama dengan X min Y. Dan ini DU per DX sama seperti yang Jacobian tadi, artinya variabel X-nya saja yang diturunkan. Turunan dari X adalah 1. Kemudian DU per DY, DU per DY. Mana DU per DY? Berarti masih di U, kemudian variabel Y. Turunan di Y adalah 1 lagi kan? Nah, lalu kemudian DV per DX artinya di fungsi F atau V dengan variabel X. Oke, 1 kan? 1. Lalu kemudian DV per DY. Ini min Y artinya min 1 turunannya.
Oke, kemudian 1 dikalikan min 1 hasilnya min 1, dikurang 1 kali 1 hasilnya min 1 dikurang 1, yaitu min 2. Nah, benar nggak sih jawaban kamu? Tadi Jacobiannya tadi hasilnya adalah min setengah, sedangkan Jacobian inverse-nya adalah min 2. Nah, min setengah dikalikan min 2 hasilnya adalah positif 1. Artinya, Jacobian dan Jacobian inverse kalian benar. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa lonceng, like, dan share agar kamu tidak ketinggalan materi-materi lainnya, oke? Oke, kita akan membahas soal tentang Jacobian dan Jacobian inverse. Ini ada J, yaitu Jacobian, dan J inverse adalah Jacobian, maksudnya J aksen adalah Jacobian inverse. J dan J aksen dari transformasi, fungsinya adalah X sama dengan U kali V, dan Y sama dengan U bagi V. Oke? Pertama-tama kalian tahu bahwa Jacobian itu adalah dx, y per du, v. Jadi ini adalah rumusnya, dx per du, kemudian dx per dv, dy per du, dy per dv. Oke? Kalau sudah, kita cari dulu turunan dari fungsi ini. Yang pertama adalah dx per du, artinya adalah fungsi x kemudian di u. Turunan u adalah 1. 1 kali v adalah v. Jadi tulis di sini v. Lalu kemudian dx dv, masih tetap dx kemudian di v. Yaitu turunan dari v 1 kali u adalah u. Tulis u-nya. Lalu kemudian dy per du. dy per du berarti kita ke fungsi y. dy per du, u-nya di sini. Turunan dari u adalah 1, berarti 1 per v. Tulis di sini 1 per v. Lalu kemudian dy per dv. dy per dv. Oke, untuk turunan dari dy per dv itu berarti adalah y di v. Nah, ini kita sederhanakan dulu. U dikalikan 1 per v. Bisa kita sebutkan seperti itu ya. Nah, berapa turunan dari v ini? Kita bisa sebutkan 1 per A itu sama dengan A pangkat min 1. Jadi kalau misalnya A ini diturunkan, maka hasilnya adalah min 1 dikali A min 1 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah min A min 2. Atau bisa dituliskan dengan min 1 per A positif 2. Oke. Berarti yang ini adalah U dikali minus 1 per V pangkat 2. Kita kalikan menjadi minus U per V pangkat 2. Jadi turunan dari dy per dv dari U per V adalah min U per V pangkat 2. Jadi kita tulis di sini min U per V pangkat 2. Kalau sudah, kita akan masukkan semuanya ke sini. dx per du itu adalah V, dy per dv itu adalah minus U per V pangkat 2 dikurang dy per du itu adalah 1 per V. Tinggal masukkan aja, dx per dv itu adalah U. Oke. Sekarang kita kalikan. Yang ini menjadi minus UV, karena U dulu baru V ya, variabelnya, per V kuadrat dikurang U per V. Sekarang kita samakan penyebut ya. Samakan menyebut menjadi V kuadrat. V kuadrat dibagi V kuadrat tetap dikalikan ini menjadi U per U kali V ya. Lalu kemudian V kuadrat dibagi V itu tinggal V kan. Kemudian V dikali U minus UV. Kalau sudah, lanjutkan. Berarti ini minus 2UV kan. 2UV per V kuadrat. Per V kuadrat. Nah, ini bisa disederhanakan. Ya, kita lanjut sini. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagikan V ya. Ini habis, ini tinggal V. 2U per V. Nah, ini bisa kita tulis min 2U bagi V. Nah, min 2U bagi V. U bagi V itu sama dengan apa coba? U bagi V adalah Y. Ya. Jadi kita tinggal
tinggal digantikan min 2Y. Jadi Jacobian dari transformasi X sama dengan U kali V, Y sama dengan U bagi V adalah min 2Y. Oke, sekarang kita akan mencari Jacobian inverse dari X sama dengan U kali V dan Y sama dengan U bagi V. Bahwa Jacobian inverse rumusnya adalah du, V dx, y. Kalau tadi di atas adalah dx, y, kemudian di bawah adalah du, v. Nah, sekarang kalau Jacobian inverse itu dibalik. U-nya yang di atas sama v dan x, y-nya yang di bawah. Makanya itu kita harus mencari fungsi u dan fungsi v terlebih dahulu. Oke, untuk mencari fungsi u dan fungsi v, kita dapat menggunakan metode substitusi boleh atau eliminasi, tergantung dengan bagaimana fungsi yang kita dapatkan. Oke, sekarang kita akan mencari fungsi U dan fungsi V-nya dulu dari X dan Y ini. Baiklah, untuk kita mencari U dan V, kita harus tahu dulu kira-kira bisa disubstitusi atau dieliminasi. Yang pertama, X sama dengan U kali V, Y sama dengan U bagi V. Kita andaikan jika Y sama dengan U bagi V, maka U-nya kita keluarkan, yaitu sehingga U sama dengan Y kali V. Maka U-nya kita ganti di X sama dengan U kali V, U-nya kita ganti dengan Y kali V. Oke, kita kalikan Y kali V-nya ini, kita ganti U ya, dari ini ya. Dan kemudian kita kalikan Y kali V kuadrat. Jadi X sama dengan Y kali V kuadrat. Ingat bahwasannya kita mencari U dan V. Nah, untuk ini yang mana yang bisa kita keluarkan, yaitu V-nya yang bisa kita keluarkan. Oke? Nah, maka V kuadratnya kita keluarkan. V kuadrat sama dengan X per Y. Kalau V kuadrat X per Y, maka V-nya saja adalah akar dari X per Y. Atau bisa ditulis dengan X pangkat setengah dan Y pangkat min setengah. Karena Y-nya di bawah jadi minus ya, kalau ke atas. Oke? Maka V-nya kita dapat sudah, yaitu X pangkat setengah dan Y pangkat min setengah. Lalu kemudian, kalau V-nya sudah dapat, maka kita masukkan ke persamaan Y-nya ini. Y sama dengan U per V. Kemudian V-nya ini kita ganti dengan persamaan yang sudah kita temukan tadi. Jadi Y sama dengan U per X pangkat setengah Y pangkat min setengah. Lalu kemudian U-nya sama dengan, kita keluarkan U-nya karena kita mencari U dan V. Yaitu U-nya sama dengan berarti ini kali ini kan. X pangkat setengah dikali Y pangkat min setengah dikalikan dengan Y. Oke, sudah jelas? Maka tinggal kita tulis U sama dengan X pangkat setengah dikali min setengah ditambah dengan 1, yaitu min setengah. Jadi U-nya dapat X pangkat setengah, Y pangkat setengah. Jadi kita tinggal tulis ini. Bahwa U-nya adalah X pangkat setengah, Y pangkat setengah, kemudian V-nya X pangkat setengah, Y pangkat min setengah. Oke, sekarang kita sudah dapat bahwa U sama dengan X pangkat setengah, Y pangkat setengah, dan V sama dengan X pangkat setengah, Y pangkat min setengah. Tadi rumus Jacobian inverse adalah du, V per dx, y. Karena Jacobian inverse berarti dibalik ya, U dengan V-nya di atas, X dan Y-nya di bawah. Jadi rumusnya du per dx, du per dy, dan dv per dx, lalu dv per dy. Makanya makanya kita harus mengetahui terlebih dahulu turunan dari fungsi U dan V ini di X dan dy. Yang pertama-tama du per dx. Du per dx itu turunannya adalah fungsi U, du per dx artinya fungsi U di X. Nah, ini setengahnya di depan, setengah X pangkat min setengah, karena setengahnya yang dikurang 1. Lalu kemudian tulis kembali Y pangkat setengah.
Lalu kemudian du per dy, berarti fungsi u di y, fungsi u di y. Nah, ini setengahnya ditaruh di depan, kemudian x pangkat setengahnya ditulis ulang, karena hanya fungsi y-nya saja yang diturunkan, y-nya yang dikurangin 1, pangkatnya yang dikurangin 1, setengah dikurangin 1 yaitu min setengah. Jadi didapat du per dy setengah x pangkat setengah y pangkat min setengah. Kemudian kita baru ke fungsi v. dv per dx sama dengan, nah berarti fungsi v dx setengah x pangkat min setengah x pangkat min setengah. Lalu kemudian y pangkat min setengahnya ditulis kembali. Baru kemudian dv per dy, yaitu v di y. Berarti min setengah taruh di depan, kemudian x pangkat setengah ditulis ulang, lalu kemudian pangkat dari y min setengah ini dikurangin 1. Dapatnya min setengah x pangkat setengah y pangkat min 3 per 2. Min 3 per 2 dapat dari min setengah dikurangin 1. Oke, kalau sudah dapat semua turunannya, maka kita lanjut ke rumusnya, bahwa du per dx dikalikan dv per dy dikurangin dv per dx dikalikan du per dy. Ini ya rumusnya ya. Maka kita masukkan saja dv per dx, yaitu ini setengah x pangkat min setengah y pangkat setengah, kemudian dikalikan dengan dv per dy min setengah x pangkat setengah y pangkat min 3 per 2 dikurang setengah x pangkat min setengah yang ini, y pangkat min setengah ini, kemudian dikalikan dengan du per dy setengah x pangkat setengah y pangkat min setengah. Lalu kemudian kita kalikan. Setengah kemudian dikurangin setengah, di sini ya, setengah dikurangin setengah, yaitu, maksudnya kita kalikan. Lalu kita kalikan. Setelah kita dapat, maka kita kalikan, yaitu setengah dikalikan min setengah, yaitu min seperempat. Min seperempat, lalu kemudian x sama x pangkatnya kita tambahkan karena kali ya, setengah ditambah setengah jadi pangkat 0. Oke, min setengah ditambah setengah jadi pangkatnya 0. X pangkat 0. Kemudian y pangkat setengah ditambah dengan y pangkat min 3 per 2. Y pangkat setengah dikalikan y pangkat min 3 per 2, artinya pangkatnya yang ditambahkan, setengah ditambah dengan min 3 per 2. Hasilnya adalah min 2 per 2. Min 2 per 2 yaitu min 1. Dikurang, ini kita kalikan juga, setengah kali setengah seperempat, x pangkat min setengah, x pangkat setengah, artinya min setengah tambah setengah, 0, berarti x pangkat 0, kemudian y pangkat min setengah, dikalikan y pangkat min setengah, pangkatnya ditambahkan, min setengah ditambah min setengah, yaitu min 2 per 2. Min 2 per 2 adalah min 1. Kemudian kita kalikan dulu, karena x pangkat 0 ini adalah hasilnya 1, maka setiap yang dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya 1. Maka kita kalikan 1. Min seperempat dikalikan 1, min seperempat. Ini juga min seperempat. Lalu kemudian jangan lupa y pangkat min 1 ini kita turunkan terlebih dahulu biar tidak membingungkan. Min seperempat dikalikan a pangkat min n berarti 1 per pangkat n. A pangkat min n berarti 1 per pangkat a pangkat n ya, jadi positif. Y pangkat min 1 menjadi 1 per y, dikurang, juga sama seperti ini, 1 per 4 dikalikan 1 seperempat dikalikan dengan 1 per y. Maka didapatlah min 1 per 4 y dikurang 1 per 4y sama dengan min 2 per 4y sama dengan min 1 per 2y. Apakah benar Jacobian inverse-nya itu min 1 per 2y? Kalian bisa cek sendiri bahwa tadi kan bahwa Jacobian dikalikan Jacobian inverse itu hasilnya adalah 1. Jacobian kita tadi adalah hasilnya berapa? Kalian cek sendiri ya. Kemudian inverse kita adalah min 1 per 2y, benar nggak hasilnya 1? Kalau benar berarti Jacobian dan Jacobian inverse-nya benar. Oke. Selesai. Jangan lupa like itu gratis.